Selamat pagi anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 3 tentang makanan sehat dan subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat dengan materi iklan elektronik. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sesuai dengan yang Ibu bilang di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang iklan elektronik dengan tema makanan sehat. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, Ibu harapkan siswa-siswa Ibu mampu membedakan mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Kemudian, hari ini juga Ibu akan mengajarkan tentang iklan elektronik, sehingga Ibu harapkan nanti siswa-siswi Ibu mampu untuk membuat iklan yang menarik tentang makanan sehat. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iklan poster, hari ini kita akan mempelajari iklan elektronik. Bagaimana contoh iklan elektronik? Mari kita saksikan sama-sama. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Nah, itu dia contoh iklan elektronik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa siswa-siswa Ibu yang suka menonton televisi? Semuanya pasti sering menonton televisi. Di televisi seringkali kita menemukan iklan, baik iklan makanan, minuman, obat, atau mungkin iklan masyarakat dan banyak jenis iklan lainnya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan apa itu iklan elektronik. Kalau biasanya kita melihat iklan elektronik hanya di televisi, anak-anak, iklan yang kita lihat di telepon, di YouTube, di website, bahkan di radio juga merupakan iklan elektronik. Siapa yang masih sering dengar radio? Nah, dalam radio terdapat iklan juga. Kenapa iklan yang di radio disebut dengan iklan elektronik? Karena, disimak baik-baik ya. Karena iklan elektronik adalah segala jenis iklan yang disiarkan dengan menggunakan perangkat elektronik, baik di televisi, di handphone, di radio, atau di perangkat elektronik lainnya. Nah, jadi kata kunci dari iklan elektronik ini adalah perangkat elektronik. Bisa diingat? Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari iklan elektronik, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana sih ciri-ciri iklan elektronik? Nah, dari iklan-iklan elektronik yang sering kalian lihat, baik di televisi, di YouTube, atau di media elektronik lainnya, iklan yang kalian sering lihat pasti durasinya tidak panjang. Pasti hanya sebentar atau pendek. Biasanya iklan itu durasinya 30 detik hingga 1 menit. Nah, itu dia ciri-ciri iklan yang pertama. Singkat, durasinya singkat ya anak-anak. Kemudian kalau kita amati lagi, bahasa yang digunakan pada saat menyiarkan iklan elektronik menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat, dan jelas, supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat tersampaikan dengan baik, serta pendengar bisa memahaminya dengan baik. Kemudian ciri-ciri yang ketiga apa, Bu? Ciri-ciri yang ketiga ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara. Kenapa menggunakan intonasi? Supaya iklan yang disajikan memiliki gaya bahasa atau suara atau keseluruhannya menjadi menarik dengan intonasi suara tadi. Suaranya tidak melulu tinggi, kemudian suaranya tidak selalu rendah atau mungkin datar. Ada intonasi. Ada saatnya dia menggunakan nada suara yang tinggi, ada saatnya dia menggunakan nada suara yang rendah. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah kalimatnya mudah dipahami.
Selain singkat, padat, dan jelas, kalimatnya juga harus mudah dipahami. Contohnya, dalam iklan obat itu kan mengandung banyak sekali istilah-istilah medis yang sulit kita pahami. Namun, kalau kita mau buat sebuah iklan elektronik, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh khalayak ramai, oleh khalayak umum. Karena iklan yang ingin kita sajikan itu, sasarannya adalah khalayak ramai, khalayak umum, untuk semua orang. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, belum tentu semua orang mengerti apa yang kita maksud. Kalau kita buat contohnya iklan sakit kepala, iklan obat sakit kepala Paramex. Dalam Paramex ada kandungan medis yang namanya paracetamol ataupun kandungan-kandungan yang lainnya. Namun, kan tidak semua orang paham apa itu paracetamol. Jadi, kita cukup menyajikan apa dari tujuan atau apa kegunaan dari iklan produk yang ingin kita iklankan tersebut. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalau kalian melihat iklan es krim atau mungkin iklan coklat atau iklan susu di televisi, pasti kalian selalu merasa tergoda mengajak ayah dan ibu untuk pergi membeli, atau kalian ingin buru-buru pergi membeli makanan tersebut karena kalian merasa tergoda dengan makanan tersebut. Itulah dia persuasif, bersifat menggoda supaya orang yang mendengarkan iklan kita mau membeli atau menggunakan produk yang kita iklankan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan bahasa formal atau non-formal. Nah, apakah dalam iklan bisa menggunakan bahasa gaul atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Ya, tepat sekali, bisa. Dalam iklan elektronik, kita bisa menggunakan bahasa formal, bahasa non-formal, bahasa gaul, atau bahkan bisa menggunakan bahasa daerah. Asalkan bahasa yang kita gunakan masih bisa dimengerti oleh khalayak ramai. Bahasanya tidak membingungkan atau bahasa yang umum digunakan. Kemudian, mari kita lihat satu contoh lagi tentang iklan elektronik. Berikut, Ibu akan menyajikan iklan di radio tentang iklan Energen. Kita dengarkan sama-sama ya. Ma, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Nah, itu dia tadi contoh iklan elektronik di radio. Iklannya tentang Energen. Energen itu adalah salah satu produk minuman sehat. Biasanya kita konsumsi, kita minum sebagai sarapan. Energen merupakan salah satu jenis makanan sehat. Coba kalian sebutkan apa saja jenis-jenis iklan tentang makanan sehat yang pernah kalian dengar atau kalian lihat. Ya, ada iklan tentang susu, ada iklan roti, ada iklan obat, atau ada iklan masyarakat yang mengajak kita untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, sekarang coba kita kenali makanan berikut ini apakah makanan sehat atau makanan tidak sehat. Yes or no? Susu, apakah makanan sehat atau bukan? Benar sekali, susu merupakan makanan atau minuman sehat. Karena susu mengandung banyak sekali kegunaan, bisa untuk menyehatkan, membuat kita pintar, membantu pertumbuhan dan perkembangan kita, dan banyak lagi manfaatnya. Kemudian yang kedua, mie instan. Mie instan makanan sehat atau bukan?
Benar sekali. Anak-anak, mie instan itu merupakan makanan yang diproses dengan proses panjang. Makanan dengan proses panjang itu tidak baik untuk tubuh karena vitamin-vitamin atau serat atau kandungan-kandungan baik yang terkandung dalam makanan tersebut sudah diproses melalui pemanasan, perebusan, pendinginan, sehingga vitamin-vitaminnya tadi menjadi hilang. Dalam mie instan itu terkandung banyak sekali micin, benar nggak? Nah, jadi kurang-kurangi ya makan mie instan. Kemudian makanan yang berikutnya, roti. Siapa yang suka makan roti? Ibu juga suka makan roti. Nah, menurut anak-anak ibu semua, roti itu makanan sehat atau bukan? Ya, roti itu ada roti yang sehat, ada roti yang tidak sehat. Roti yang sehat, roti yang tidak mengandung banyak gula atau mengandung banyak mentega. Contohnya roti tawar atau roti yang biasa kita konsumsi dengan selai coklat. Nah, itu salah satu jenis roti yang sehat. Tetapi kalau roti yang kita konsumsi banyak sekali coklatnya, banyak sekali gulanya atau menteganya, itu sudah masuk ke jenis roti yang tidak sehat. Karena kita tidak boleh mengkonsumsi banyak gula. Karena dari gula tersebut banyak sekali jenis-jenis penyakit yang bisa masuk ke tubuh kita. Kemudian gula tersebut juga mengandung banyak lemak jahat. Jadi kalian juga kurang-kurangi ya makan gula, makan permen, makan coklat. Gak boleh banyak-banyak, oke? Kemudian contoh makanan yang keempat, makanan cepat saji atau biasa disebut dengan junk food. Contohnya burger atau kentang goreng atau minuman-minuman bersoda. Nah, itu merupakan contoh-contoh makanan cepat saji. Junk food, apakah makanan sehat atau makanan tidak sehat? Junk food merupakan makanan yang tidak sehat. Sama seperti mie instan tadi, junk food itu merupakan makanan yang melalui proses panjang atau biasanya disebut ultra proses. Nah, itu dia tadi contoh-contoh makanan yang sehat serta makanan yang tidak sehat bagi tubuh. Sekarang tugas kalian, coba ciptakan satu iklan elektronik tentang makanan sehat. Tadi udah tahu kan apa-apa saja jenis makanan sehat? Tentang makanan sehat ya, bukan tentang makanan-makanan yang tidak sehat bagi tubuh. Nah, kalian ciptakan iklan, buat percakapannya, kemudian kalian rekam baik dalam bentuk video atau dalam bentuk audio. Kemudian kalian kerjakan secara kelompok. Baik, sampailah kita di akhir pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran ini, coba kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari yang pertama yaitu tentang iklan elektronik, kemudian ciri-ciri iklan elektronik, kemudian yang ketiga tentang jenis-jenis makanan sehat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita tutup kembali melalui doa. Kita berdoa sama-sama, doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dadah!